Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini tanggal 6 ya, tanggal 6 bulan Maret 2025. Kembali kita bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 4 2024 atau ini disebut juga dengan laporan tahunan. Karena seluruh triwulan 1, 2, 3, dan 4 itu digabung dalam satu laporan akhir ya, yang nanti akan menentukan jumlah keseluruhan EPS keuntungan setahun penuh untuk kita jadikan sebagai dasar untuk membagikan dividen ya. Hari ini malam Jumat ya, sambil menunggu pertandingan Manchester United ya dengan Real Sociedad ya. Jadi kita mencoba untuk membahas beberapa saham atau emiten yang sudah melaporkan ya. Kali ini kita mencoba-coba pola baru ya, yang ada gambar ya. Ini baru pertama kali coba menggunakan extension yang ada di Chrome ya. Jadi seminimal mungkin ini sistemnya yang minimalis ya. Baik, kita nanti akan membahas beberapa emiten ya, yang kita lihat dari segi value, kemudian dividen, free cash flow, ketahanan, dan kepengendaliannya ya. Analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya cara masing-masing ya. Sehingga ini adalah sebagai bahan pembanding saja ya. Kemudian saya juga sudah membuat playlist yang saya letakkan di deskripsi, nanti bisa dicek di situ ya. Emiten-emiten yang sudah saya bahas, siapa tahu mungkin berguna ya, atau mungkin juga Anda perlukan untuk melihat saham yang mungkin saja menjadi pembanding Anda untuk Anda membeli ataupun juga untuk mengetahui valuasi-valuasinya ya. Dasar kita dalam membuat analisa ini diambil dari Stockbit ya. Jadi kalau Anda mau mencari datanya dari mana data ini diambil dari Stockbit, kemudian kita atur-atur ulang, kita rancang-rancang ulang sesuai dengan pola yang ingin kita bahas ya. Baik. Sekali lagi bahwa ini pembahasan kita ini adalah bukan untuk melebih-lebihkan ataupun menjelek-jelekkan sebuah emiten, tetapi kita mencoba membahas menurut data yang kita dapatkan ya. Dan nanti kita ambil atau kita tarik opini kita terhadap data-data yang kita dapat ya. Baik, kita medley saja beberapa emiten, nanti kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ini ada TAPJ ya, Triputra Agro Persada ya, atau TAPJ. Dari data yang kita dapatkan di sini secara umum dulu ya, bahwa semua data di sini kalau menurut opini kita pribadi bahwa semua datanya ini memenuhi kriteria ya. Jadi tidak ada yang di bawah kriteria ya. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang berikutnya kita akan melihat dari segi rasio dulu ya. Yang pertama bahwa kita lihat dari segi book value-nya dulu ya. Di sini dari segi book value dari triwulan 1 ke triwulan 4 ini ada penurunan ya.
dari 157 ke 544 ada penurunan. Tetapi di keuntungan bersihnya ini mengalami peningkatan besar sekali ya. Hampir 100% peningkatannya. Jadi keuntungan bersihnya ini meningkat, tapi modalnya ya ini ada penurunan. Jadi di sini ada mix ya. Untuk harga ini fluktuatif, naik kemudian turun ya. Dari segi current ratio ya, dari segi aset lancar untuk bisa membayar hutang ini sempat turun di bawah 100 kemudian naik lagi ya. Ini di atas 100% oke ya. Kemudian hutang berbunga aman saja, hutang tak berbunga juga aman, hutang kepada vendor. Non warakatnya 16 atau 17%-an tidak masalah ya. Semua saham ini ada di bursa. Oke. Kemudian dari 100% kepemilikan ini ya, lokal ini 97%, asingnya 2%. Terjadi perubahan drastis di sini ya. Di triwulan 3 itu lokalnya hanya 85, asingnya 14. Di triwulan 4 ini terjadi perubahan ya. Berarti di sini istilahnya asing jual barang ya, asing banyak melego ya. Sehingga asingnya tersisa 2,7 ya. Jadi kalau melihat data sekarang berarti pergerakan asing ya istilahnya tidak menentukan, kecuali mereka masuk lagi bisa saja mungkin terjadi perubahan nanti asing jadi signifikan ya. Baik, yang pertama kita lihat dulu ya dari segi rasio yang pertama, triwulan 1 14%, lalu naik 20, turun 19, lalu naik 28. Berarti perusahaan ini termasuk untungnya besar ya, sehingga saya membuat kategori di sini, kategorinya fast grower. Berarti perusahaannya ini ya berkembang dengan cepat ya, berkembang dengan cepat. Karena untungnya di atas 15%. Jadi pembacaan fast grower ini mungkin penamaan menurut saya pribadi ya, tidak mendasarkan full seperti yang dimaksud oleh Peter Lynch. Ini hanya menurut pendapat saya pribadi bahwa berdasarkan keuntungan bersih ya, keuntungan bersih dibandingkan nilai bukunya. Jadi ini NPM-nya, net profit margin-nya 28,87. TTM ya, ini TTM ya, berarti saya kategorikan sebagai fast grower. Kalau fast grower berarti untuk PBV-nya ya, harga kita bandingkan dengan nilai buku, ini kita tidak lagi memakai patokan bahwa dia harus 2,5 ya. Karena setiap fast grower itu kalau menurut saya pribadi ya, maka dia tidak ada batasan lagi berapa tingginya ya. Kita hanya mengiring saja nanti ya, sejauh apa perkembangannya. Jadi tidak ada lagi batasan 2,5. Namun selanjutnya kita mau lihat harga sekarang dibandingkan dengan maksimal beli ya. Maksimal beli kita di 200 berapa ini ya? Bukan 200 ya, maksimal beli kita di 1.500-an. Sementara harga sekarang ini di 700-an. Sehingga ini valuasinya terbaca valuasi murah karena ada 51% diskonnya ya. Dari harga sekarang 770 dibanding maksimal beli 1.500-an, kita punya sekitar valuasinya ini sekitar 51% lebih murah ya. Baik, itu yang pertama dari segi valuasi ya.
Sehingga kalau kita simpulkan awal bahwa kalau beli sekarang kita punya diskon sekitar 51%, tetapi dan untuk maksimal target kita tidak ada lagi maksimal target, mengiring saja pertumbuhannya ya, mengiring dari tadi keuntungan bersihnya berapa ya. Selama dia masih TTM-nya di atas 15%, mungkin kita tetap hold saja. Kemudian ini dari segi penopangnya ya, penyokongnya, apakah ini bagus atau tidak ya. Kita bisa lihat di sini bahwa keuntungan dividen payout ratio di tahun 2023 itu 12% ya. Dari bukan 12, 112 ya. Dari 81% itu IPS-nya, yang dibagikan itu 91, jadi sekitar 112. Ini berarti melebihi ya dari IPS, berarti ada dana dari dana istilahnya dana lebih ya, dana yang disimpan yang tidak digunakan peruntukannya ya, keuntungan yang tidak dipergunakan peruntukannya itu diambil untuk dibagikan sebagai dividen, sehingga DPR-nya ini 112%. Ini termasuk besar, nanti kita ada pembahasan berikutnya. Sehingga dividennya di sini terbaca 22,93%. Ya. Ya begini dulu ya. Sehingga begini, dari data di tahun 2023 ini 112%, ya. Kita proyeksikan ke harga sekarang ya, IPS sekarang ya, kita dapat sekitar 176 atau setara 22% ya. Namun dari sini ya, di tahun 2024 ya, tahun 2024 ya, dividennya ini sudah dibagi Rp76 ya. Jadi di sini sudah dibagi ya. Dari 157 ini ya, IPS di tahun 2024 157. Ini sudah dibagi 76%, setara dengan 48% ya. Setara 48%. Kalau memang sesuai, misal ya, sesuai dengan dividen tahun yang lalu 112, maka tadi dia 22,93% ya. Itu untuk nilai maksimalnya ya. Jadi masih ada Rp101 lagi ya yang mesti misalnya kita mau ngejar dividen finalnya, bagi yang belum beli ya, dividen finalnya ada Rp101 lagi dari 177 ya. Ini proyeksi kita ya. Namun kalau kita mau lebih ya istilahnya akurat memperhitungkan ya, tanpa kita melibatkan bahwa di atas 100%, kita lihat dari beberapa data sebelumnya di sini maksimalnya 42% misal ya. 42%, kita belum pertimbangkan 48 ya, anggap saja 42%. Maka nanti ya istilahnya ini kita anggap saja ini paling minim lah istilahnya gitu, paling minimnya ya. Maka nanti proyeksinya akan dapat 66,4 atau setara 8,57 ya. Sementara ini sudah dibagi 70-an, berarti istilahnya 48 seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita kasihkan tadi 42, ini berarti dividennya sudah melebihi ya. Kalau begitu mungkin saja nanti tidak dibagi interim kalau kita seperti ini. Tetapi kalau melihat optimisme sekarang ini di pasar dunia itu sawit termasuk yang
saat ini sedang bagus-bagusnya ya, jadi kemungkinan besar saja ya nanti masih ada lagi dibagikan. Kita anggap saja sama ya, ini anggap saja sama, kita tidak kasih di 112, tapi anggap saja 48 itu 96 ya. Ya, di sekitar ini ya, masih ada 78 lagi, separuh lagi ya. Kalau misalnya kita lihat seperti itu ya. Jadi kalau misal tadi seperti itu ya. Kalau misalnya di 75 ya, maka masih ada 42. Jadi kalau menurut saya pribadi untuk dividen payout ratio yang di atas 100% ini agak sedikit menyulitkan juga ya. Kenapa? Karena datanya tidak mungkin setiap tahun dia harus di atas 100% ya. Paling tidak kita memberikan batasan dulu, batasan minimalnya berapa ya. Kalau tadi dia di 40%-an berarti tidak ada tambahan lagi ya. Tetapi kalau melihat saat ini bahwa pasar sawit ini sedang bagus, berarti ya anggap saja lah di atas 60%-an ya, 70%-an. Kalau misal 70%-an dia masih tinggi 14% ya. Misalnya di 50% pun ya, 50% pun dia sekitar 10%. Jadi untuk tahap J ini berarti ya valuasinya dan dividen ini mendukung ya. Selanjutnya kita ngecek free cash flow-nya 29%, aset lancarnya 137, hutangnya 16%, 28 dan 16. Jadi tidak ada masalah ya. Kemudian retailnya juga tidak ada masalah. Ya, jadi ketahanan perusahaan di sini kita ambil saja bahwa ketahanan perusahaannya bagus ya. Namun tadi bahwa semua saham ini ada di bursa. Nah, yang jadi pertimbangan kita bahwa semua saham ada di bursa, tapi itu tidak masalah juga ya. Akhirnya kita ambil, ini bukan kesimpulannya, bukan kesimpulan akhir, tapi opini kita bahwa untuk perusahaan ini ya, secara pembagian kalau dividennya, untuk valuasi ini saatnya bagus untuk beli ya, karena tadi dia berada di bawah ya, di bawah dari maksimal beli ya. Kita punya diskon 51%, untuk target tidak ada batasan ya. Ketahanan perusahaannya oke. Kemudian kita tadi simulasikan dividen juga bahkan dengan 30% ya, coba kita cek 30% ya. Dengan 30% saja dia masih 6%, berarti memenuhi kriteria. Apalagi nanti dia sampai di lebih dari itu, berarti ya dividennya sangat mencukupi ya. Oleh karena itu kalau menurut saya untuk perusahaan ini layak untuk kita investasi ya. Tinggal ya terakhir seperti biasa, tinggal kita mengecek GCG-nya apakah Anda atau kita ya menyukai atau istilahnya meyakini bahwa manajemennya bagus ya. Nah, kalau tidak salah ini termasuk dalam konglomerasi Pak TP Rahmat ya. Kalau kita memang menganggap bahwa ini bagus istilahnya ya, perusahaan GCG-nya bagus, silahkan dilanjutkan ya. Namun secara umum bahwa dulu ya opini kita untuk perusahaan ini adalah layak untuk investasi ya. Selanjutnya kita membahas yang kedua, DSNG ya, Dharma Satya Nusantara Tbk ya, atau DSNG ya. Dari semua data yang kita dapat ya, data awal di sini ya,
semuanya menunjukkan data bahwa ya memenuhi kriteria. Jadi semua data awal ini memenuhi kriteria. Tinggal kita cek dulu ya bahwa dari segi permodalan ini ada peningkatan, kemudian keuntungan bersih juga meningkat, berarti ada peningkatan kinerja. Untuk harga fluktuatif tapi di akhir ini tetap saja kita anggap meningkat, harga juga meningkat ya, aset lancar meningkat, hutang masih dalam batasan oke, masyarakat masyarakat retail hanya 17 atau 18%, saham yang ada di bursa pun hanya 69, berarti masih ada 31 lagi yang anggap saja pengendali tidak menjualnya, tidak mentradingkannya ya. Selanjutnya di sini ada lokal 58% dari yang ada di KSEI ya. Asing 11%. Jadi asing mungkin ini sekitar 20%-an ya. Ada tapi mungkin tidak terlalu besar pengaruhnya ya. Baik, itu yang pertama dari segi data awal semuanya oke ya, di SNG Dharma Satya Nusantara ya. Kemudian untuk keuntungan ini 10, 12 dan 11 ya. Keuntungan dari keuntungan bersihnya ya. Berarti dia masuk dalam kategori dia untung tapi untungnya normal, untungnya standar ya. Berarti kalau untung normal atau standar ini saya pribadi ya menganggap bahwa maka kita ada perlu membuat batasan untuk mengejar ya, batasan untuk mengejar target. Kita anggap saja di sini targetnya kemarin 2 di sini ya. Kita tambahkan lagi 2,5 kali lipatnya. Berarti ini target kita misalnya di PBP 2,5-nya itu 2293 ya. Jadi kita anggap saja nanti perkembangannya di 2,5 itu mungkin saja kita bisa misal ya untuk melego atau melepas saham ini ya. Selanjutnya kita mau cek dari segi ya tadi dari segi target tadi ya, proyeksi ke depan ya. Ini dia sekarang masih di 1,6 ya. 1,06 ya. Sehingga di maksimalnya 22,93 masih ada ya yang dikejar ini 135%. Berarti ya proyeksinya ini tumbuhnya wajar dalam artian bahwa ada kemungkinan untuk bagger. Kalau multi tidak ya, tapi ada kemungkinan untuk bagger. Kemudian untuk beli sekarang ya, kalau beli sekarang ini maksimal 1078. Sementara harga 975 berarti valuasinya ini kita kategorikan wajar karena kita dapat diskon 10%. Sehingga bacaan yang tersedia ini ya, kalau beli sekarang kita dapat diskon 10%, ada potensi untuk bagger, tapi belum multi bagger. Kemudian di proyeksi kita untuk melihat dividen di tahun 2024 ini ya, di tahun sebelumnya itu 2023 kita IPS-nya 79, dapat dividennya 22 sehingga 27,77 ya. 27,77 kalau kita proyeksikan di IPS sekarang kemungkinannya ini 29,93 rupiah. Setara dengan 3,07 dan mereka belum tidak ada interim, jadi nanti kemungkinan besar langsung hanya satu kali pembagian yaitu 29,93. Jadi kalau belum beli ini masih ada ya, full dapat semua ya, seperti itu. Namun kalau kita cek dari segi payout
dividen yield-nya berarti dia hanya 3,07 ya. 3,07%. Nanti kita cek lagi. Di sini kan dividennya belum ada dibagikan, berarti 0, berarti masih ada kemungkinan untuk mendapatkan semua ya. Baik, sehingga dividen DPR-nya kecil ya. Dividen yield-nya juga kecil ya. Oke. Kita lanjut dari segi ketahanan perusahaannya, ini free cash flow-nya aman. Cash-nya ini 115, hutang 62, hutang 77, retailnya 18% saja ya. Dan cash ini, sorry kita itu agak lebih, jadi gini aja. Untuk cash dia juga masih di atas dari 50 ya. Baik, kalau kita melihat data yang seperti ini ya, jadi kita membuatnya seperti apa, istilahnya begitu ya. Kalau menurut yang kita pahami bahwa, sorry sebentar, bahwa dengan Star Wars dengan Star Wars ini ya, maka biasanya kita lebih menghendaki bahwa valuasinya ini tidak berada di valuasi wajar ya, tetapi kita menginginkan lagi agak ke bawah sedikit. Kenapa? Karena kita istilahnya dengan Star Wars kalau di valuasi wajar, maka ada masih besar kemungkinan untuk turun jauh lagi. Nah, karena itu kan nanti kita kejarkan ke valuasi murah ya. Oleh karena itu kita cek di sini. Untuk valuasi murah berarti mungkin ya, kalau untuk IPS sudah tidak bisa lagi kita kejar, kita menunggu triwulan berikutnya nih di harga ya. Kalau mau kita mendapatkan nanti valuasinya murah, maka kita mesti menunggu di harganya turun ya, sampai di bawah 861 ya, maka valuasinya menjadi murah. Jadi kalau mau mengejar emiten ini, maka yang pertama itu mesti valuasinya murah, maka dia harus di bawah 862 ya. Itu yang pertama. Kalau menurut kita, menurut opini kita ya, opini ya, bukan sebuah kesimpulan untuk rekomendasi beli atau jual, cuma opini kita pribadi bahwa yang pertama di sini IPS, bukan IPS, bahwa dividen yield-nya ini di bawah ya, di bawah dari nilai yang kita harapkan, yaitu di atas 5 ya. Oleh karena itu, kalau menurut saya pribadi, dividennya yang harus meningkat berarti ya. Mungkin jumlahnya ini harus meningkat ya. DPR-nya meningkat ya. Itu yang pertama. Jadi urusannya di sini bahwa dividen payout ratio-nya kita anggap saja 50 di sini. Makanya sudah 5,5. Jadi minimal ya untuk emiten ini ya, mungkin kita pertama menunggu ya. Tadi kalau menurut pendapat saya berarti kita menunggu, yang pertama mestinya nanti kita menunggu RUPS bahwa mereka membagikan dividen di atas 50% dividen payout ratio-nya ya. Kemudian yang kedua juga berarti mesti yang kedua tadi harga ya. Jadi harga menurun ke di bawah 862 yang kita tunggu ya. Itu yang pertama. Yang kita tunggu yang kedua adalah RUPS-nya. Nanti di RUPS itu kemungkinan yang kita inginkan tadi ya. Kalau harganya turun itu sudah tidak masalah ya berarti ya. Kita coba cek lagi.
harganya tadi ke 861. Oh ya, tapi tetap dividennya juga tidak mencukupi, berarti 2 ya. 2 yang kita tunggu ya di sini ya. Untuk triwulan ini kalau mau menunggu juga ada 2 yang mesti kita tunggu, yaitu yang pertama tadi harganya turun, dan yang kedua dividennya juga dividen payout ratio-nya meningkat ya. Oke, bagaimana kalau kita yang belum itu? Anda yang sudah punya bagaimana? Kalau memang pembelian Anda tadi ya, pembelian Anda misalnya harganya di bawah 862, berarti silahkan di hold saja. Tapi ya dividennya masih di bawah ya. Tapi kalau istilahnya Anda melihat bahwa itu tinggi, 3-an tadi ya, ya, berarti bisa saja ya. Jadi itu kesimpulan kita, kalau menurut opini kita bahwa untuk perusahaan ini kita menunggu harga dan dividen payout ratio-nya membaik ya. Terakhir kita bahas yang ketiga, CMRY, Cimory ya, Cisarua Mountain Dairy Tbk ya. Ini mirip saja dengan ini tadi ya, apa? DSNG ya. Ini datanya mirip-mirip ya. Bahwa semua data ini memenuhi kriteria awal semuanya ya. Kemudian perusahaan ini untungnya ya. Ini untungnya di atas 20%, termasuk sangat bagus ya. Tapi kita lihat per bidang dulu. Yang pertama ya, ini yang pertama bahwa dari segi modal ini ada peningkatan, keuntungan bersih juga meningkat, harga yang turun. Jadi valuasi meningkat tapi harga turun ya. Ini kalau bagi kita ini cukup bagus ya. Istilahnya valuasi meningkat tapi harga turun. Aset lancar agak menurun tapi masih dalam kategori besar ya. Utang aman semuanya ya. Bahkan ini coba kita cek dulunya. Bahkan saham yang ada di bursa pun hanya sedikit ya. Masyarakatnya 19, sahamnya ada di bursa 28. Dari saham yang 28% ini, lokalnya hanya 7 ya, asingnya yang banyak. Berarti perusahaan ini untuk pergerakan harian mungkin digerakkan oleh asing ya. Tapi asingnya yang mana kita tidak tahu. Cuma biasanya kalau tercatat asing ini berarti alamat orang itu, alamat pemiliknya ini asing, orang asing ya. Itu yang pertama ya, itu yang pertama. Kemudian lanjut ke rasio. Keuntungan bersih dibandingkan dengan nilai perusahaan itu kita dapat triwulan 1 21, triwulan 2 23, 3 dan 4 22. Dia masuk dalam kategori untungnya besar atau fast grower ya. Untungnya besar atau fast grower. Sehingga untuk harga dibandingkan dengan nilai bukunya ini ya, maka kita dapatkan di sini ya, harga sudah 4 ribuan, modalnya ya ini 850, sehingga kalau kita bandingkan ini ya jelas sudah jauh di atas ya, 5 kali lipat ya, 5 kali lebih besar daripada nilai modalnya. Investor itu menghargai jauh lebih besar ya. Harga sekarang 4 ribuan, modalnya 800-an, sehingga di sini terbaca bertumbuh lamban ya. Tapi sekali lagi bahwa karena ini adalah perusahaan growth ya, maka batasan di 2,5 untuk target ini tidak kita
jadikan patokan lagi, tapi seperti biasa bahwa batasnya adalah langit ya, tidak ada lagi titik akhirnya. Kita hanya mengiring sesuai dengan valuasinya nanti bertambah seperti apa. Hanya tujuan akhirnya ya, tapi untuk tujuan awalnya masuk di awal ini maksimalnya 19.15. Tapi harga sudah 45,5, berarti ini ya kalau kita mau masuk sekarang ya. Kalau kita mau masuk sekarang ini sudah valuasinya tergolong mahal ya. Jadi kita begini aja deh. Valuasinya termasuk mahal. Karena sudah, kalau misal kita beli sekarang ya, itu kita harus menambah 1,3 kali ya. 1,38 kali. Berarti istilahnya maksimal beli kan 9.900, sekarang sudah 4.000-an. Jadi modal kita yang harus kita libatkan di sini banyak sekali tambahannya ya. Banyak sekali yang harus kita tambahkan dari yang seharusnya di 1.900-an. Jadi kalau beli sekarang kita harus nambah modal, tapi tidak ada batasan untuk mengejar target. Kemudian untuk dividen ya, tahun 2023 itu dari 156 dibagikan 17, dibagikan 90 ya. Punya 57,51%. Jadi ini kita jadikan dasar untuk mengambil dividennya ya. Jadi dari 191 kita dapatkan 110, setara dengan 2,4%. Kalau yang seperti ini, kalau menurut saya bahwa dia dividennya belum memenuhi kriteria. Namun di sini bahwa mereka belum membagikan dividen interim, berarti kalau misalnya kita beli sekarang, maka kita akan mendapatkan full sejumlah ini ya. Kita mendapatkan seluruhnya di 2,4% ini ya. Baik, sehingga dividennya ini besar ya. Namun dari segi yang kita dapatkan itu belum mencukupi dari yang kita inginkan ya, yaitu sekitar 5%. Baik. Oleh karena itu dividennya besar, ini berarti sudah bagus ya, perusahaannya sudah membagikan dengan bagus. Hanya karena mungkin harganya tadi sudah ketinggian, sehingga dividennya yang besar ini tetap terasa kecil ya. Jadi bukan salah dari perusahaan ya, ini sudah bagus, perusahaan sudah membagikan sejumlah yang sangat mencukupi ya. Tapi karena harganya sudah dihargai tinggi, akhirnya valuasinya mahal sehingga hasil dividennya kecil. Untuk aset lain, untuk ketahanan perusahaan, free cash flow-nya 19%, kemudian aset lancarnya 316, hutang aman tadi ya, saham yang non warkatnya 19 atau retailnya 19, kemudian saham yang ada di bursa hanya 28%. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa perusahaan ini bagus, baik ya. Jadi pengelolaannya bagus. Sehingga yang merah-merah ini sebenarnya bukan karena perusahaannya tidak bagus, tetapi karena investor sudah menghargainya tinggi ya. Bukan karena perusahaannya tidak bagus, tapi investor sudah menghargai tinggi. Jadi bagaimana kalau saat ini kita belum punya ya, saat ini kita belum punya misal, maka tentu saja kita harus menunggu ya. Kalau ini fast grower berarti kita nunggunya di wajar lah. Nunggunya di wajar berarti sekitar 1915 ke bawah. Ini tadi misal 46, maka mungkin 1914 misal ya.
maka valuasinya akan besar, dividennya pun menjadi besar. Jadi di sini mungkin karena dia sudah membagikan DPR-nya besar, maka satu saja yang ditunggu, harga saja lagi ya, tapi kita menunggu bahwa ya tadi harganya turun menuju ke valuasi wajar, yaitu di sekitar 19,15. Kalau mau valuasi murah gimana? Kita cek di sini saja 15,32 berarti 15,31 ya. Maka valuasinya jadi murah ya. Baik. Jadi di sini yang kita tunggu itu saja tadi ya, bagi yang belum punya ya. Kita menunggu harganya turun di 19,15-an. Bagi Anda yang sudah punya bagaimana ya? Kalau misalnya bagi Anda yang sudah punya, Anda punya di harga di bawah 19,15, itu oke saja ya. Kita diam saja bahwa kita akan mendapatkan dividen yang sudah mencukupi, tapi tadi pembeliannya di bawah 19,15 ya. Apalagi kalau itu kan sudah 5,75 ya. Apalagi kalau di bawah 15,32 ya, dividennya 7% ya, makin jauh lebih besar lagi. Seperti itu ya. Jadi bagi yang belum punya, mungkin kita harus menunggu harganya menuju equilibriumnya. Bagi yang sudah punya, selama dia menurut saya pribadi ya, tadi berada di valuasi di bawah dari harga wajar yang ini, maka silahkan juga di hold ya. Seperti itu. Kenapa? Karena kita mendasarkan bahwa dividen juga ini menjadi bagian yang penting ya. Oleh karena itu, kalau menurut saya pribadi, untuk perusahaan ini kita menunggu, ini satu saja yang kita tunggu, harga membaik ya. Jadi seperti itu. Oke. Demikian pembahasan kita untuk 3 saham atau emiten kali ini. Sekali lagi, ini bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, ini hanya bahan pertimbangan tambahan. Ya, tidak ada maksud untuk menjelek-jelekkan ataupun membagus-baguskan sebuah perusahaan. Kita hanya membahas berdasarkan data ya. Seperti itu, ini sebagai bahan pertimbangan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.